kepada pemimpin upacara. Balik tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada upacara, hormat. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi Indonesia Raya. Satu ke depan dan lurus. Siap. Maju. Jalan. Jalan depan. Lurus. Haluan kanan. Jalan. Di. Gerak. Pulang ke depan. Jalan. Ada kanan kiri. Gerak. Satu langkah depan. Jalan. Kerjakan. Nah, siap pada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Hadap kanan kiri. Gerak. 2 langkah belakang. Teruskan. Terus. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Haluan kiri. Jangan di tempat. Gerak. Jog, maju. Jalan. Balik kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk arwah jasa pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah proklamasi oleh pembina upacara. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilu dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, Kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati, Dewan Pembina Yayasan Madinatul Quran, Ustaz Kiai Haji Khairul Muttaqin, Bapak Haji Satar, dan Kiai Haji Muslim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Dr. Sholihin Hadi, Bendahara Ustadz Abud, Ustadz Zainal. Yang sama-sama kita hormati tamu undangan dari luar, dari Bapak Nana, secara jabatan beliau adalah Sekretaris Kecamatan. Lalu juga dari Puskesmas Kalimulia, dan juga tamu kehormatan kita Ibu Ratna beserta keluarga. Yang saya hormati para pimpinan Yayasan Madinatul Quran yang selama ini terus berjuang, terus untuk berkontribusi untuk pesantren Madinatul Quran dan negara Republik Indonesia. Dan yang paling saya cintai, yang saya hormati, orang tua beserta komite yang selalu support selama ini ke pesantren Madinatul Quran. Dan yang paling saya banggakan adalah antum-antum semuanya, anak-anak sekalian.
yang masa depan adalah ada di tangan-tangan kalian semuanya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya serta rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di pesantren Madinatul Quran, walaupun dalam keadaan yang kita tahu masih terasa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk terus beraktivitas. Fasiru fil ardi, jalanlah kalian di muka bumi ini. Hadirin sekalian, al-istiqlal atau kemerdekaan dalam bahasa Indonesia yaitu bebas dari penghambatan, penjajahan dan sebagainya. Kemerdekaan di dalam Islam adalah taghyir wajhatil irtibat wa tawjihiha fi tijahi as-sahih was salim. Taghyir ittijah, merubah arah haluan, merubah keberadaan, merubah posisi. Artinya bukan posisi tidur ke duduk, bukan. Kemerdekaan membebaskan diri kita dari belenggu. Dulu adalah penjajah yang menjajah negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ada 6 penjajahan yang sampai ke muka bumi ini, ke muka Indonesia. Ada 6 penjajah: Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, atau lagi apa ya? Portugis. Pokoknya ada 6. Dari 6 itu yang paling panjang yaitu Belanda, hampir 3,5 abad atau 343 tahun. Mereka menguasai, mencengkram Indonesia. Mereka memiliki tujuan-tujuan gospel. Mereka punya tujuan-tujuan untuk mengambil kekayaan-kekayaan yang ada di negara kita. Sehingga yang terjadi apa? 3,5 abad jika oleh Belanda saja kemiskinan yang kita rasakan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia mulai pelan-pelan mengadakan perlawanan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bumi pertiwi menangis. Indonesia rakyatnya menangis semuanya karena ada yang namanya penjajahan. Akan tetapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan satu tempat untuk terus dijajah, berada di dalam kezaliman. Sehingga muncullah para pahlawan, muncullah orang-orang yang luar biasa. Salah satunya yang ingin Ustaz sampaikan adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, pahlawan Republik Indonesia yang luar biasa. Kenapa Ustaz ingin angkat? Karena Jenderal Sudirman, ia adalah seorang kiai, sosok ustadz, sosok santri yang luar biasa. Diceritakan di dalam sejarah, Jenderal Sudirman, ia walaupun ia lahir tahun 1911, sekolah, lalu mengaji dan mengaji, rajin mengajinya, sehingga aktif di Muhammadiyah, aktif di kepemudaan Muhammadiyah, menjadi orang-orang pemimpin di antara teman-temannya. Kalau di kita adalah SPMI. Diasah dan diasah untuk menjadi pemimpin. Dan ingat, Jenderal Sudirman bukan hanya pemimpin, dia adalah seorang kiai, seorang muslim yang luar biasa. Sehingga di dalam sejarah perjuangan, Jenderal Sudirman
setelah Indonesia merdeka, agresi militer Belanda 1 dan 2 terus mencengkram ke Indonesia. Kenapa Belanda kok Indonesia sudah merdeka masih datang? Karena masih tidak ikhlas, tidak menerima kalau Indonesia merdeka. Mereka masih ingin mencengkram dan mengambil banyak hal dari negara kita. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman, karena ia seorang kiai, seorang alim, seorang ustadz, ia tergerak hatinya bukan karena apa-apa. Lihat, prinsip Jenderal Sudirman ada 3, sehingga dikatakan di dalam sejarah. Dan kalau kita mendengar Jenderal Nurmantio, dia bilang bahwa Jenderal Sudirman dikatakan oleh beberapa orang ia adalah orang sakti. Kenapa orang sakti? Kok bisa? Ternyata dikupas ada 3 hal yang selalu dipegang oleh Jenderal Sudirman. 3 hal yang selalu dipegang oleh Jenderal Sudirman di dalam sejarah. Sebelum saya ceritakan 3 hal itu, Jenderal Sudirman ketika di dalam satu pertempuran yang beliau itu sebetulnya sakit, beliau itu sudah paru-parunya itu sudah sakit, tetapi karena panggilan jiwanya yang kuat, dia bilang kepada anak buahnya, mari kita bergerilya, mari kita lawan penjajahan, mari kita usir Belanda. Akhirnya apa? Dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman minta ditandu, bergerilya ke hutan-hutan, sampai pada satu cerita bahwasanya ada salah satu dari orang yang memang ia adalah utusan Belanda menyusup ke pasukan Jenderal Sudirman. Belanda mencari Jenderal Sudirman ketika itu. Dan akhirnya pada satu tempat, orang yang pengintai ini menyampaikan di mana keberadaan sang jenderal. Akhirnya apa? Beliau sampai kepada pasukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman ketika itu? Karena dia sudah diketahui pasukannya di hutan di tempat itu, di satu kampung, pasukan Belanda mengepungnya. Betapa banyak pasukan ketika itu yang datang untuk menghabisi sosok sang jenderal ini. Akan tetapi lihat, ketika itu, karena ia adalah sosok kiai, seorang ustadz, seorang santri, seorang alim, dia bilang kepada pasukan, wahai pasukanku, engkau tenang semuanya, mari duduk semuanya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dan berzikir. Setelah itu apa yang terjadi? Datanglah utusan Belanda. Akhirnya orang yang tadi seorang pecundang atau orang yang pengkhianat itu, dia bilang, ini dia sang jenderal, ini Jenderal Sudirman yang engkau cari. Kata komandan yang mencari orang Belanda, operdomeh katanya, nggak tahu operdomeh apaan tuh. Mustahil katanya. Mana ada sang jenderal seperti ini duduk, ini kiai, ya enggak? Ini santri, ini ustadz. Nggak percaya. Karena kenapa? Tadi ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan yang susah, justru sang jenderal karena keimanannya kepada Allah duduk melingkar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Begitulah kita, begitulah Islam, begitulah santri. Sosok sang jenderal ini ternyata dikupas, kenapa bisa selamat dari berbagai ancaman? Ada 3 hal yang Ustadz ingin sampaikan. Ada 3 hal yang sosok sang jenderal. Yang pertama mudawamatul wudu. Sekali lagi, beliau mudawamatul wudu, selalu berwudu, selalu berwudu. Wahai anak-anakku sekalian, insya Allah musuh kita sekarang adalah COVID-19. Pandemi ini musuh bersama. Musuh kita, musuh umat, musuh manusia yang sekarang ini ditakutkan oleh setiap orang. Oleh karena itu,
Jika sang jenderal mengatakan mudawamatul wudu, insya Allah antum semuanya, Ustadz yakin antum adalah orang-orang yang selalu mudawamatul wudu. Karena kenapa? Antum dari mulai tahajud antum sudah berwudu, sholat subuh antum berwudu, antum tilawatul Quran lalu dengan para musyrik untuk setoran antum selalu berwudu, lalu antum sholat duha antum berwudu, lalu antum ke kelas antum berwudu, sholat selanjutnya antum berwudu, semuanya. Inilah kehidupan pesantren. Inilah sosok sang jenderal yang selalu mudawamatul wudu. Antum adalah jenderal selanjutnya. Allahu Akbar. Calon-calon jenderal nih. Antum semua calon jenderal Sudirman pengganti sang sosok ini. Yang kedua, sang jenderal ini kebiasaannya yang luar biasa adalah selalu sholat tepat waktu. Dua, sholat tepat waktu. Jadi kalau di rumah santri yakin Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tadi udah tuh di rumah, ya enggak? Apalagi kalau subuh dengar azan, yang azan aki-aki Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tadi dulu sholatnya apa? Kayaknya sholat azannya kurang mantap tuh, tidur lagi. Tapi insya Allah di sini pesantren, bismillah, antum tidak pernah telat untuk sholat. Insya Allah, hakul yakin bahwa mudah untuk sholat, indibat dengan sholat, antum tepat waktu dan sholat bukan karena musyrik, bukan karena pesantren, bukan karena aturan, tetapi adalah jiwa-jiwa kita yang kita selalu siap bahwa kita adalah jiwa santri, jiwa ustadz, jiwa sang jenderal Sudirman. Dua. Yang ketiga, apa yang ketiga, yang terakhir? Yang ketiga yang ada pada sosok sang jenderal, yaitu dia bilang, aku tidak pernah bekerja, aku tidak pernah bergelia, aku tidak pernah melakukan kegiatan untuk fulan, untuk negara, untuk presiden. Tidak. Aku bekerja lillahi ta'ala, untuk Allah. Masya Allah. Kalau semuanya untuk Allah, insya Allah niat antum lillahi ta'ala, niat antum berada di sini, antum pesantren, niatkan lillahi ta'ala, semuanya akan mendapatkan kebaikannya. Allah jelas akan menerima amal karena lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan ibadah kecuali lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Lalu kalau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah antum akan diterima di sisi orang-orang yang antum cintai, orang tua antum, guru-guru antum, orang-orang yayasan, karena antum mengerjakan semua amal lillah. Insya Allah akan terlihat orang yang lillah, atau karena manusia, atau karena jah, untuk kelihatan, untuk satu kebahagiaan. Tidak, kita untuk lillahi ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, mudah-mudahan momentum kemerdekaan yang tepatnya hari ini tanggal 17 Agustus 2021, yaitu kemerdekaan kita selama 76 tahun dari tahun 45, mudah-mudahan yang pertama antum Ustadz menginginkan kita semuanya harus pertama kita coba untuk menjadi sang jenderal, membiasakan mudawamatul wudu. Pertama, ya ingat, mudawamatul wudu, untuk selalu berwudu. Insya Allah di dalam hadis as-sahih bahwasanya orang yang mudawamatul wudu Allah akan angkat derajatnya. Yang pertama. Yang kedua, tadi sosok sang jenderal, ya, dia beramal lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita membiasakan untuk indibat dalam sholat, kita membiasakan untuk tepat waktu melaksanakan sholat,
baik di sini ataupun di mana saja kita berada. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, namun sebelumnya ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir dari tamu undangan, Bapak Komite, juga beberapa perwakilan. Mudah-mudahan pada hari ini bukan kita melanggar dan sebagainya. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan ini dengan prokes, semuanya cek suhu, semuanya sudah mandi sehat, dan insya Allah dengan udara yang sejuk, panas terik matahari yang mulai menyinari ini, kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Bela negara kita. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ganti mic-nya Ustaz. Azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat-Mu kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam. Terima kasih atas nikmat dan Islam. Terima kasih atas nikmat kemerdekaan bangsa ini. Semua ini adalah karunia-Mu yang agung. Maka kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbana ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan murid-murid kami. Ampunilah dosa dan kesalahan guru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan pahlawan kami yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa ini. Tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Rabbana ya Hafiz, ya Latif, jagalah pemimpin-pemimpin kami biasa taat di jalan-Mu. Lembutkanlah hati mereka sehingga mereka cinta dan sayang kepada rakyatnya. Ya Rabbana, masa yang sulit ini dari mara bahaya, lindungilah kami dari kefikiran serta lindungi kami dari Ya Rabbana, ilmu dengan ilmu,
berikanlah ilmu-Mu, berikanlah kami menjadi muslimin wal mustad'afin fi Filistin wa kulli zaman wa fi kulli makan ya arhamar rabbana, berikanlah pertolongan-Mu saudara-saudara kami yang saat ini belum merasakan nikmatnya kemerdekaan selayaknya kami bangsa Indonesia. Berikanlah kemenangan bagi saudara-saudara kami atas musuh-musuh-Mu para penjajah. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Baik semuanya, sebelum saya meninggalkan upacara, insya Allah di Hari Pahlawan ini kita akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya untuk pesantren Madinatul Quran dan Yayasan Madinatul Quran. Jadi mohon sabar, insya Allah ada acara penghargaan kepada orang-orang yang terbaik, pejuang-pejuang, para jenderal-jenderal, atau tadi saya katakan bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang telah berbuat baik kepada Tuhan. Terima kasih. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya. Merah darahku, putih tulangku. Merah adalah lambang keberanian. Demikian pula putih adalah lambang kesucian. Itulah harapan nenek moyang terdahulu. Untuk mewujudkan kemerdekaan, ada 2 langkah yang harus untuk diwujudkan.
Yang pertama yaitu pikiran yang terbuka, dan yang kedua adalah hati yang terluka. Pikiran yang terbuka akan mewujudkan visi dan misi serta inspirasi yang, sedangkan hati yang terluka akan mewujudkan emosi yang mampu memperjuangkan, menginformasikan bahwa kita bukanlah rakyat yang pantas untuk ditindas. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh mudir kita, insya Allah pada hari ini akan ada kemerdekaan yang insya Allah yang pertama kita akan umumkan guru-guru yang berjasa begitu hebat kepada kita. Insya Allah juga akan diberikan piagam penghargaan yang sama-sama kita akan saksikan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan mensejahterakan bangsa dan negara, tapi kemerdekaan adalah bagaimana bakti kita kepada orang tua, kepada orang terdekat, guru-guru yang berjasa, dan kepada dia-dia yang kita cinta. Untuk selanjutnya kami undang kesediaan beberapa guru yang kami panggilkan untuk hadir ke depan untuk kita serahkan penghargaan yang sama-sama kita berikan kepada Kiai Haji Gufron Hasan SAG MIKOM selaku jasa dan dedikasinya yang tinggi sebagai Direktur Pesantren Tahfiz Madinatul Quran Depok tahun periode 2017-2020. Kami mohon kesediaannya Ustaz Gufron untuk hadir ke. Selanjutnya Bapak Haji Abdul Sattar atas dukungan materi dan material untuk Pesantren Madinatul Quran yang oleh ini akan diwakilkan oleh guru kita Ustadz Zainal Muttaqin. Selanjutnya guru kita bersama Ustadz Insinyur Abud Haris atas dedikasinya terhadap MQ sebagai sosok pekerja keras dan istiqomah. Kepada guru kami Ustadz Insinyur Abud Haris untuk pula berada di depan kita. Untuk penyerahan penghargaan ini kami minta kesediaan guru kami Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Al-Hafiz untuk menyerahkan penghargaan kepada guru-guru kita yang ada di depan kita semuanya. Sebelumnya mungkin foto bersama.
Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, penghargaan yang sama-sama kita berikan kepada Bapak Nana Sumarna SSOS sebagai tokoh masyarakat. Kami undang ke depan kita semuanya. Kepada Bapak Nana kami persilahkan. Selanjutnya juga kami panggilkan Komite Pesantren Madinatul Quran yang begitu dedikasinya sebagai sporting pendidikan kepada kita semuanya, yang akan diwakilkan oleh Bapak Deksa. Kepada Bapak kami persilahkan. Dan juga kami apresiasi dan akan diserahkan piagam penghargaan kepada Puskesmas Kalimulia yang pelayanannya luar biasa kepada masyarakat dan juga kepada pesantren kita tercinta. Kepada Bapak kami persilahkan. Selanjutnya kami juga panggilkan Ibu Ratna Betty, Bapak Wahyuni Agustio SST, karib terdekat yang begitu luar biasa bersama pesantren Madinatul Quran. Untuk ini kami minta kesediaan Bapak Yayasan Ustadz Dr. Solihin Hazik untuk menyerahkan penghargaannya. Selanjutnya kami minta kesediaan untuk foto bersama. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum nanti kita akan saksikan penampilan drama dari anak-anak kita, kita akan umumkan penghargaan yang terakhir
yaitu untuk berprestasi. Kami undang kesediaannya untuk di depan kita bersama. Yang pertama dari unit SMP, kami undang Ibu Yani Supriyani SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Kemudian dari unit SMA kami undang Bapak Muhammad Aziz SPD. Kemudian di unit tahfiz undang kesediaannya Ustadz Muhammad Khairul Anwar Al-Hafiz. Dan selanjutnya dari unit kepesantrenan kami undang guru kita Ustadz Agus Miftah Farid SPD. Untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru berprestasi, kami persilahkan. Ya, selanjutnya kami undang untuk Kepala Unit SMA, SMP, Tahfiz dan Kepesantrenan untuk bisa ikut foto bersama guru berprestasi. Kami undang Kepala Sekolah SMP, SMA, Kepala Tahfiz dan Kepesantrenan dan Bapak Direktur juga. Mungkin juga dengan yayasan untuk berfoto dengan guru-guru kita yang pada tahun ini diberi penghargaan sebagai guru berprestasi. Bagus nggak? Bagus. Posisinya pas nggak? Atau di lain lagi? Baik, kami ucapkan kasih kepada seluruh kepala unit dan juga yayasan serta seluruhnya. Dan selanjutnya acara yang kita tunggu juga yaitu penampilan saksi. Untuk seluruhnya antum pasti sudah di tempat yang sehingga nanti menyaksikan acaranya
seksama dan khidmat tentunya. Kami persilahkan. Apa?